Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini akan menjelaskan eh, penerapan metode regresi linear untuk tugas metode numerik bagian satu. Di sini perkenalkan nama saya Sabda Wibura Manjarkasi dengan NIM 211201231401058 dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Langsung masuk saja. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang satu ada deskripsi permasalahan. Dalam berbagai permasalahan nyata, sering dijumpai kebutuhan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel numerik yang saling berkaitan, seperti hubungan antara luas bangunan dan harga rumah. Data yang tersedia umumnya berupa pasangan nilai hasil pengamatan yang menunjukkan adanya kecenderungan tertentu. Namun, hubungan tersebut tidak dapat dinyatakan secara pasti dalam bentuk persamaan matematis yang sederhana. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan metode numerik yang menganalisis pola hubungan antar variabel berdasarkan data yang sudah ada agar dapat dipresentasikan dalam suatu model matematis mendekati kondisi. Lalu ada juga tujuan penerapan, ada 3 di sini, yaitu yang pertama menentukan model matematis berupa persamaan garis lurus yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, lalu memprediksi nilai variabel, yang ketiga mengevaluasi tingkat ketepatan model. Lalu ada di sini ada konsep metode regresi linear yang kita pakai kali ini atau yang kita bahas. Regresi linear adalah metode matematis yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen dengan cara memanfaatkan persamaan garis lurus. Di sini variabel dependen Y, di sini nah independen X dan satu variabel independen dinyatakan bahwa persamaan Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah koefisien regresi atau kemiringan garis yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel dependen. Lalu langsung saja di sini ada bab 2 yaitu implementasi kode program. Di sini ada import numpy as np dan import matplotlib by pyplot as plt. Numpy ini merupakan operasi numerik pada array, sedangkan matplotlib ini untuk membuat grafik yang mana akan muncul pada saat hasil demonstrasi nanti. Lalu ada X dan Y. X ini untuk luas dan Y ini untuk harga juta dengan rupiah. Lalu X min dan Y min ini untuk mencari luas rumah ini rata-rata, dan Y min ini untuk mencari harga jutaan ini rata-rata. Lalu di sini ada untuk menghitung slope dan intercept metode squares, yang dimana ini adalah bentuk closed form normal equation dalam metode kuadrat numerik kecil, menunjukkan perubahan harga rata-rata per 1 meter kuadrat. Ini pada C ini adalah harga teoritis saat luas sama dengan 0. Lalu ada juga Y underscore bread ini merupakan untuk prediksi harga, yang mana untuk setiap X R2 coefficient determinasi mengukur seberapa besar variasi Y yang dijelaskan model. Lalu di sini untuk menampilkan hasil seperti persamaan regresi, FY ini. Lalu di sini ada untuk grafiknya. Ini untuk visualisasinya. Lalu di sini ada muncul hasil tabel. Di sini muncul hasil grafik yang dimana ini menunjukkan naik. Jadi luas rumah dan harga rumah ini sebanding atau setara untuk regresi. Jadi di sini pada kode ini menggunakan regresi linear. Nah, hasil demonstrasi tadi menunjukkan bahwa metode regresi linear sederhana berperan sebagai pendekatan metode numerik untuk memodelkan hubungan linear antara luas rumah dan harga rumah dan menentukan garis terbaik yang meminimalkan selisih kuadrat antara nilai aktual dan nilai prediksi. Lalu juga ada hasil analisis dari project ini. Penerapan regresi linear sederhana pada kasus luas lawan harga menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk merangkum hubungan linear menjadi persamaan yang mudah diinterpretasi atau slope sebagai perubahan harga per meter kuadrat meter persegi dan memberikan prediksi cepat. Namun, perlu dicek kembali diagnostik seperti polarisasi dual, outlier, dan heteroskedastisitas karena asumsi linearitas dan normalitas residual dapat dilanggar, terutama pada sampel kecil. Untuk penggunaan praktis, kita lakukan validasi, menggunakan trend test atau cross validation, dan hitung metrik kesalahan. Jika model underfitting atau asumsi melanggar, pertimbangkan menambah variabel regresi berganda, transformasi data, atau metode non-linear. Di sini ada 3 penutup.
Adapun juga kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek ini yaitu pertama, prediksi linear dan sederhana dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara luas rumah dan harga rumah. Seperti yang kita ambil pada proyek ini, lalu yang kedua ada metode ini menghasilkan persamaan garis lurus yang memudahkan proses analisis dan memprediksi harga. Yang tiga, ada hasil regresi yang menunjukkan bahwa perubahan luas rumah berpengaruh terhadap perubahan harga rumah. Dan yang terakhir, ada regresi linear sederhana, mudah diimplementasikan menggunakan program komputer dan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.